wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan dua materi teori kepribadian. Nah, di mana saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh dari teori tersebut, konsep dasar teori tersebut, struktur kepribadian teori tersebut, dan pribadi sehat dan tidak sehat dari teori tersebut. Simak terus videonya ya. Materi yang pertama yaitu teori Sigmund Freud tentang psikoanalisis. Biografi tokoh Sigmund Freud. Bapak psikoanalisis itu dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Selama hampir 80 tahun, Freud tinggal di Wina dan baru meninggalkan kota ketika Nazi menaklukkan Austria. Sebagai anak muda, Freud bercita-cita ingin menjadi ahli ilmu pengetahuan, dan dengan keinginan itu pada tahun 1873 masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina dan tamat pada tahun 1881. Sebenarnya Freud tidak bermaksud melakukan praktek sebagai dokter, tetapi karena keadaan memaksa, kurangnya fasilitas bagi orang-orang Yahudi, maka besarnya tanggungan keluarga, dia lalui melakukan praktek. Di dalam praktek ini ternyata dia mendapat kepuasan karena mendapat kesempatan untuk melakukan research dan menulis, sehingga jiwa penyelidiknya tidak tertekan. Perhatian khusus Freud terhadap neurologi mendorongnya mengadakan spesialisasi dalam perawatan orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Untuk mempertinggi kecakapannya, Freud belajar selama 1 tahun kepada seorang ahli penyakit jiwa Prancis yang terkenal, yaitu Jean Charcot. Dalam merawat pasien-pasiennya, Charcot mempergunakan metode hipnosis. Freud mencoba pula metode hipnosis itu, tetapi dia tidak puas akan hasilnya. Karena itu ketika dia mendengar bahwa Joseph Breuer, seorang dokter di Wina, mempergunakan metode lain, yaitu dengan metode mengajak pasien berbicara dan berhasil, maka Freud lalu mencobanya dan ternyata berhasil. Hasilnya lebih memuaskan. Breuer dan Freud bersama-sama menulis tentang histeria yang disembuhkan dengan percakapan itu. Studien über Hysteria 1895. Akan tetapi, kedua ahli itu segera bertentangan pendapat mengenai pentingnya faktor seksual dalam histeria. Freud berpendapat bahwa konflik-konflik seksual merupakan sebab daripada histeria. Sedangkan Breuer dalam hal ini berpandangan lain. Sejak berpisahan dengan Breuer itu, Freud menempuh jalannya sendiri dan mengemukakan gagasan-gagasannya yang akhirnya merupakan dasar daripada teori psikoanalisis dan memuncak dengan terbitnya karya utamanya. Yang pertama, Traumdeutung, Takbir Mimpi, The Interpretation of Dream, 1900. Buku-buku serta tulisan-tulisannya yang lain segera membuat pandangannya menjadi pusat perhatian para ahli di seluruh dunia. Dan tak lama kemudian, Freud diikuti oleh banyak ahli dari berbagai negara, antara lain Ernest Jones dari Inggris, Carl Gustav Jung dari Zurich, A. Brill dari New York, Sandor Ferenczi dari Budapest, Karl Abraham dari Berlin, dan Alfred Adler dari Wina. Dua orang di antara murid-muridnya itu kemudian memisahkan diri karena pandangan yang berbeda. Mereka itu ialah Adler mendirikan individual psikologi pada tahun 1910 dan Carl Gustav Jung mendirikan analitik psikologi pada tahun 1913. Konsep dasar teori. Waktu psikologi mulai timbul sebagai ilmu pengetahuan pada pertengahan abad 19 di Jerman, maka yang dijadikan objek adalah kesadaran orang normal, dewasa, dan beradab. Hal ini timbul terutama karena pengaruh Descartes yang dengan berpangkal kepada semboyan cogito ergo sum menetapkan bahwa objek psikologi adalah kesadaran. Nah, tugas psikologi adalah menganalisis kesadaran itu. Kesadaran digambarkan terdiri dari unsur-unsur struktural yang sangat erat hubungannya dengan proses-proses dalam panca indera.
Psikologi berusaha mencari unsur dasar daripada kesadaran itu dan menentukan bagaimana unsur-unsur itu bergabung. Demikianlah psikologi asosiasi, bahkan sampai pada psikologi Wundt. Pendapat yang demikian itu banyak yang menentang. Salah satu tentangan ialah dari Freud. Freud menganggap bahwa kesadaran hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh kehidupan psikis. Freud memisalkan psik itu sebagai gunung es di tengah lautan. Yang ada di atas permukaan air laut itu menggambarkan kesadaran, sedangkan di bawah permukaan air laut yang merupakan bagian terbesar menggambarkan ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran itulah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi. Karena itu, untuk benar-benar memahami kepribadian manusia, psikologi kesadaran yang oleh Freud disebut psikologi permukaan tidak mencukupi. Orang harus menjelajah lebih dalam ke daerah ketidaksadaran dengan mengembangkan psikologi dalam. Selama lebih dari 40 tahun, Freud menjelajah ketidaksadaran itu dengan metode asosiasi bebas dan berhasil mengembangkan teori kepribadian yang kemudian besar sekali pengaruhnya dalam lapangan psikologi. Struktur kepribadian menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu yang pertama das Es atau the id, yaitu aspek biologis. Das Es atau dalam bahasa Inggris the id disebut juga oleh Freud sistem der Ambewusstsein. Aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original di dalam kepribadian. Dari aspek inilah kedua aspek yang lain tumbuh. Freud menyebutnya juga realitas psikis yang sebenar-benarnya atau the true psychic reality. Oleh karena das Es itu merupakan dunia batin atau subjektif manusia dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. Yang kedua yaitu das Ich atau the ego, yaitu aspek psikologis. Das Ich atau dalam bahasa Inggris the ego disebut juga sistem der Bewusstsein, Verbewusstsein. Aspek ini adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realitas. Orang yang lapar mesti perlu makan untuk menghilangkan tegangan yang ada dalam dirinya. Ini berarti bahwa organisme harus dapat membedakan antara hayalan tentang makanan dan kenyataan tentang makanan. Yang ketiga yaitu das Über-Ich, the superego, yaitu aspek sosiologis. Das Über-Ich adalah aspek sosiologi kepribadian, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya, yang dimasukkan atau diajarkan dengan berbagai perintah dan larangan. Das Über-Ich lebih merupakan kesempurnaan dari kesenangan, karena itu das Über-Ich dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsinya yang pokok ialah menentukan apakah sesuatu benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak, dan dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Pribadi sehat menurut Sigmund Freud mengambil istilah psikoanalisis pertama kali adalah dengan tujuan contoh gambaran perkembangan kepribadian metode psikoanalisis serta filsafat mengenai manusia pada tahun 1986 dengan aliran pertama setelah behaviorisme dan psikologi humanistik eksistensial. Dalam psikoanalisis, hasil kerja Freud yang dikenal banyak orang adalah struktur kepribadian, di mana di dalamnya Freud mengatakan bahwa terdapat 3 komponen dalam kepribadian, diantaranya adalah id, ego, dan superego, yang mana ketiga elemen ini terus-menerus terjadi interaksi yang mengakibatkan dorongan dalam diri dan melahirkan perilaku sehat dan tidak sehat. Pribadi tidak sehat menurut Sigmund Freud, pribadi yang tidak sehat dapat dipahami melalui kerangka kerja psikoanalisis.
Freud mengembangkan teori yang menyatakan bahwa ada 3 bagian utama dalam pikiran manusia: id, ego, dan superego. Gangguan dalam interaksi antara ketiga komponen ini dapat menyebabkan pribadi yang tidak sehat. Pribadi yang tidak sehat dalam psikoanalisis Freud seringkali terkait dengan konflik internal yang tidak terselesaikan atau pergeseran antara berbagai tahap perkembangan seksual. Contohnya, neurosis mungkin disebabkan oleh konflik antara dorongan-dorongan tak sadar atau id dan norma-norma sosial atau superego. Teori yang kedua yaitu teori Carl Gustav Jung, psikologi analitis. Biografi tokoh Carl Gustav Jung 1875 sampai 1959. Pencipta teori ini berasal dari keluarga cendekiawan di Kerewil, Kanton, Thurgau, Swiss. Sebagai pemuda, ia menaruh minat besar terhadap paleontologi dan arkeologi. Namun, ia belajar ilmu kedokteran dan mendapat gelar doktor dalam ilmu kedokteran pada tahun 1900. Selama menjadi mahasiswa kedokteran, itu ia tetap banyak membaca buku-buku filsafat dan waktu menentukan spesialisasi di pilihannya psikiatri karena dia berpendapat bahwa dalam lapangan inilah ilmu filsafat dan ilmu kedokteran dapat dipersatukan. Nah, dalam pemikiran mengenai daya penggerak dalam manusia, dia sangat terpengaruh oleh Schopenhauer dengan karyanya yang terkenal Die Welt als Wille and Vorstellung 1819. Dalam buku tersebut dikemukakan soal kemauan sebagai unsur tak sadar dalam kepribadian manusia yang mendorong manusia di luar perilikan rasio. Akan tetapi, Jung tak dapat menerima kemauan sebagai hal yang sama sekali non-rasional. Selanjutnya, dia mendapat bahwa pemikiran yang dirasanya lebih tepat dari Edward von Hartmann dalam karyanya yang sangat terkenal Philosophie des Unbewussten 1869. Konsep dasar teori. Konsep dasar dalam teori psikologi analitis Carl Gustav Jung mencakup pemahaman mendalam tentang alam bawah sadar manusia. Jung memperkenalkan gagasan archetype, yaitu struktur psikis universal yang mengandung simbol dan pola perilaku yang ditemukan dalam berbagai budaya. Archetype ini mencakup gambaran seperti ibu, ayah, bayi, dewa, dan lainnya. Jung juga memperkenalkan konsep kolektif tak sadar, lapisan psikis yang memuat pengalaman bersama yang melampaui individu. Salah satu konsep paling penting dalam teori Jung adalah proses individuasi. Ini adalah proses perkembangan pribadi yang mengarah pada pemahaman diri yang lebih dalam dan pertumbuhan spiritual. Melalui individuasi, individu mengintegrasikan aspek-aspek dalam diri mereka, termasuk elemen-elemen yang ada dalam kolektif tak sadar. Jung juga mengelompokkan fungsi psikologis menjadi 4 tipe utama: pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Setiap individu cenderung memiliki preferensi dalam menggunakan fungsi-fungsi ini, yang memengaruhi cara mereka berpikir dan merasakan dunia. Selain itu, Jung memperkenalkan konsep anima, atau aspek perempuan dalam diri pria, dan animus, atau aspek laki-laki dalam diri wanita, sebagai bagian dari proses individuasi. Ini menggambarkan bagaimana individu mengintegrasikan aspek-aspek yang gender berbeda dalam diri mereka. Mimpi juga merupakan elemen penting dalam teori Jung. Baginya, mimpi adalah jendela ke dalam alam bawah sadar individu dan dapat memberikan wawasan berharga tentang diri seseorang. Dengan demikian, teori psikologi analitis Jung berusaha untuk memahami kompleksitas alam bawah sadar manusia dan bagaimana pemahaman diri yang lebih baik dapat membantu individu mencapai keseimbangan dan pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Struktur kepribadian Jung tidak berbicara tentang kepribadian, melainkan tentang psyche
Adapun yang dimaksud dengan psike adalah totalitas segala peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi, jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu yang pertama alam sadar atau kesadaran. Nah, struktur kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Yang pertama, fungsi jiwa. Apa sih yang dimaksud fungsi jiwa ini? Nah, fungsi jiwa ini oleh Jung ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok, yang 2 rasional yaitu pikiran dan perasaan, sedang yang 2 lagi irasional yaitu penderiaan dan intuisi. Yang kedua, sikap jiwa. Yang dimaksud dengan sikap jiwa ialah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar ataupun ke dalam, dan demikian pula arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat keluar ataupun ke dalam. Yang ketiga yaitu tipologi Jung, dengan mendasarkan pada dua komponen pokok daripada kesadaran itu, sampailah Jung pada 4 kali 2 atau 8 tipe, 4 tipe extrovert dan 4 lagi introvert. Nah, yang keempat yaitu persona. Apa yang telah dikemukakan itu adalah keadaan kehidupan alam sadar yang sebenarnya. Tetapi masih ada suatu soal lagi, yaitu bagaimana orang itu dengan sadar menampakkan diri keluar. Karena cara individu dengan sadar menampakkan diri keluar itu belum tentu kalau sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya, dengan individualitasnya. Cara individu dengan sadar menampakkan diri keluar atau ke dunia sekitarnya itu oleh Jung disebut dengan persona. Nah, yang kedua yaitu alam tak sadar atau ketidaksadaran. Struktur ketidaksadaran ini mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama yaitu ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi itu berisikan hal-hal yang diperoleh oleh individu selama hidupnya. Sedangkan ketidaksadaran kolektif yaitu ketidaksadaran yang mengandung isi-isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi yang terdahulu. Yang ketiga yaitu beberapa bentuk khusus isi ketidaksadaran. Yang pertama, bayang-bayang. Nah, di dalam kepribadian itu terdapat bayang-bayang, yaitu segi lain atau bagian gelap daripada kepribadian, kekurangan yang tak disadari. Yang kedua yaitu proyeksi, image. Proyeksi ini diartikan dengan secara tidak sadar menempatkan isi-isi batin sendiri pada objek-objek di luar dirinya. Yang ketiga yaitu animus dan anima. Imago yang terpenting pada orang dewasa adalah animus sebagai orang perempuan dan anima pada orang laki-laki, yaitu sifat-sifat atau kualitas-kualitas jenis kelamin yang ada dalam ketidaksadaran manusia. Pribadi sehat menurut Jung, kondisi psikologis individu yang sehat ditandai dengan berhasilnya individu untuk mengintegrasikan kesadaran dan ketidaksadaran secara harmonis. Sehingga dalam pandangan Jung, seseorang yang memiliki pribadi yang sehat adalah orang yang terindividuasi. Nah, ada beberapa syarat menjadi pribadi yang terindividuasi. Yang pertama yaitu menjadi diri sendiri. Seseorang yang sehat haruslah orang yang mampu menjadi diri sendiri atau merealisasikan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu menyeimbangkan sikap dan fungsi psikologis yang ada dalam diri. Nah, dalam usia tertentu itu pasti akan terjadi dominasi yang kuat dalam sikap dan fungsi psikologis. Namun, pribadi yang sehat mampu menyeimbangkan sikap yang ada dalam dirinya. Yang ketiga itu merubah archetype. Selain itu, pribadi yang sehat juga mampu merubah archetype. Artinya, individu ini tidak perlu menampilkan topeng agar orang hanya melihat sisi baiknya saja atau persona.
Pribadi tidak sehat menurut Jung. Dalam teori psikologi analitis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung, individu yang tidak sehat mungkin menunjukkan berbagai gejala dan masalah psikologis yang terkait dengan ketidakseimbangan dalam diri mereka. Nah, salah satu contoh pribadi yang tidak sehat dalam kerangka ini adalah individu yang terlalu terpaku pada archetype atau norma kolektif yang tak sadar. Mereka mungkin kehilangan identitas individu mereka dan sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan ekspektasi kolektif yang dapat mengarah pada konformitas yang ekstrim dan kehilangan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya. Selain itu, kurangnya integrasi dalam diri seseorang adalah ciri pribadi yang tidak sehat dalam pandangan Jung. Ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk mengatasi konflik antara aspek-aspek berbeda dalam diri seperti anima dan animus. Nah, ketidakseimbangan dalam fungsi psikologis juga dapat menjadi tanda ketidaksehatan di mana individu mungkin terlalu tergantung pada satu jenis pemikiran atau persepsi tertentu, sementara mengabaikan aspek-aspek lain dari diri mereka sendiri. Itulah tadi penjelasan tentang dua teori kepribadian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.